Pemirsa, sidang lanjutan perceraian Dewi Persik dengan Angga Wijaya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Agenda sidang yakni menghadirkan saksi dari pihak Angga yaitu ayah dan adik kandung Angga Wijaya, Dahyan Effendi, dan adiknya Sarah Istiqomah. Namun dalam sidang lanjutan kali ini, baik DP maupun Angga tidak hadir di persidangan lantaran kesibukan masing-masing. Hari ini 26 Juli 2022, agenda sidang sudah adanya jawab-menjawab, sudah menampilkan saksi, bukti-bukti tertulis maupun lisan, dan sudah menyampaikan kesimpulan. Hasilnya akan diumumkan minggu depan, keputusannya. Karena udah cukup kan, udah dari mereka aja, karena mereka yang minta cerai. Dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mencoba untuk menghadirkan saksi. Saksinya ada 2 orang yang setahu saya yang tadi malam sudah konfirmasi melalui kuasanya. Yang hadir ada orang tuanya dan adiknya. Kami berharap insya Allah kalau bisa selesai hari ini, kemudian juga tinggal menunggu putusan berikutnya. Sayangnya, Angga tidak dapat mendampingi ayah dan adiknya yang dihadirkan di persidangan tersebut. Di hadapan awak media, usai menjalani persidangan, ayah Angga angkat bicara terkait gugatan perceraian yang dilayangkan Angga Wijaya terhadap Dewi Persik menantunya. Alhamdulillah lancar, apa yang dijelaskan, hakim juga mengerti gitu bahwa ya tidak ada yang sangat signifikan gitu, karena tujuannya memang mau bersatu baik-baik, bisa juga baik-baik, akhirnya menjadi saudara, karena itu sudah merupakan takdir ilahi gitu. Jadi buat apa ya diteruskan kalau memang sudah nggak cocok lagi. Awal-awalnya memang sudah ada bibit-bibitnya mau cerai gitu. Iya. Itu jadi nggak terkejut lagi, memang yang lebih baik itu ya jalan terakhir yang paling baik yaitu di pengadilan gitu. Jauh sebelum keputusan saya ambil. Resikonya seperti apa, kedepannya nanti akan seperti apa, ke diriku pribadi itu sudah aku pikirkan. Aku akan terima hasilnya apa aja. Lebih ke introspeksi diri, karena kalau kita mau merubah orang tuh harus rubah dulu diri sendiri. Ya, saya tidak bilang saya baik, saya juga tidak bilang Mbak Dewi buruk. Semua itu paket, baik dan buruk sama-sama punya. Jadi kalau misalnya saya yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri. Saya bilang saya baik atau bilang Mbak Dewi nggak baik, kayaknya nggak pas itu. Biarkan kita saling menilai. Jadi hadirlah introspeksi diri di diri saya. Ya ribut-ribut aja. Gitu. Ya ributnya sehingga kalau rumah tangga ribut itu permasalahannya ribut, saya nggak tahu, cuma laporannya ribut aja. Gitu ya, kalau memang ribut tiap hari itu di dalam rumah tangga kan nggak ada ketentraman. Privasi ya, yang nggak perlu dipublikin, dan itu pasti kalau memang bibit itu bisa ke jalan perceraian berarti kan sudah tidak ada kenyamanan. Diungkapkan Dahyan, hubungan anak dan menantunya tersebut memang sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan bibit perceraian tersebut sudah mulai muncul sejak 2 bulan lalu, sehingga sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga DP Angga. Sebagai ayah, Dahyan sering menasehati anak dan menantu tersebut untuk tetap harmonis dan tidak membawa perselisihan keluarga ke jalur pengadilan. Namun ternyata, nasihat orang tua Angga tersebut tidak bisa meredakan cekcok yang kerap terjadi dalam rumah tangga Angga dan DP. Kalau nasihati ya dinasehati, ya nasihatinya kalau memang bisa bertahan ya silahkan terusin. Kalau tidak bertahan ya kenapa harus diterusin. Ya kalau memuncak-muncaknya ya mungkin sekitar 2 bulanan ya. Ya itu masalah keributan awal akar permasalahannya saya tidak tahu karena saya di Lampung. Ya juga jarang ya ke Jakarta juga. Saya kesibukan juga di Lampung gitu. Kendati telah berusaha campur tangan dan menjadi penengah yang baik untuk rumah tangga anak dan menantunya itu, Dahyan tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab gugatan cerai dilayangkan Angga terhadap Dewi Persik. Lantas, apa komentar Dahyan saat mengetahui rumah tangga Angga dan DP tidak bisa dipersatukan kembali? Ya kalau memang sudah tidak bertahan ngapain harus diterusin gitu. Kan ketentraman ada di Angga sendiri. Kenyamanan ada di sendiri, bukan di saya. Kita harus kembalikan kepada Sang Pencipta lah.
Jangankan kita mau itu, nanti juga diri kita juga bakal nggak ada gitu, nggak bersatu lagi mungkin gitu. Itulah namanya kodrat daripada dunia. Sementara itu, saat ditanya perihal putranya yang disebut memanfaatkan dan tidak menafkahi istrinya, dan perihal ibunda Angga yang disebut-sebut kerap ikut campur dalam rumah tangga Angga dan DP, Dahyan menjawabnya dengan diplomatis. Karena saya udah berpisah sih sama dia. Saya tidak pernah ngurusin orang yang lain. Enggak, itu mah cuman hanya obrolan orang-orang dari luar aja, nggak tahu. Yang nafkah itu seperti apa saya juga nggak tahu itu. Ya kalau bertahan kan sampai 5 tahunan itu mungkin jelas ada nafkah, mungkin kalau tidak beri nafkah mungkin sebulan juga udah selesai kali. Dan itu dia, untuk komunikasi jarang, kebetulan memang lokasi juga ya, dan kesibukan sehingga kami jarang berkomunikasi, tapi beliau semenjak jadi kakak ipar saya baik, alhamdulillah baik. Kalau saya sampaikan kepada kedua-duanya itu ya istilah mudah-mudahan mereka itu menerima dengan baik, jadi keluarga yang baik juga, jangan timbul suatu hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Pokoknya silaturahmi jangan diputuskan, Meski begitu, baik ayah dan adik Angga menilai Dewi Persik adalah sosok yang baik dan berharap keduanya masih bisa menjadi saudara dan berhubungan dengan baik kendati telah bercerai nantinya. Sementara pihak Dewi Persik menegaskan jika kliennya dan juga Angga Wijaya sudah sepakat untuk berpisah. Kalau sekarang memang sudah tidak ada, aku cuma bisa, ya ini ujian lagi. Karena kalau dulu tuh ada sepertinya ada pelindung yang bisa melindungi aku. Kalau sekarang itu memang benar-benar pelindung aku tuh cuma Allah gitu. Mau nggak mau aku harus berjuang sendiri dalam hidup ini. Jadi ya mungkin jalan satu-satunya cuma Tuhan yang bisa memberikan kemampuan aku untuk melaksanakan tanggung jawab aku sebagai seorang Dewi Persik. Berat sebenarnya Mas, jujur terus terang. Kan pengalaman pertama. Tapi alhamdulillah kesini saya selalu berdoa semoga semuanya baik-baik aja. Gak ada lagi Mbak hidup aku tuh. Aku tidak pernah merencanakan sesuatu. Karena kalau aku mengharapkan sesuatu tuh selalu kecewa kan. Jadi sekarang itu aku sudah capek dengan mengharap. Saya pernah dengar di satu kalau Instagram itu selebgram ya. Selebgram pernah bilang gini, kebahagiaan dan kesedihan itu sepaket. Kalau kita mau dapat sedihnya doang nggak bisa, pasti bahagianya ikut. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau bahagianya doang kan nggak bisa, pasti sedih-sedihnya ikut. Nah, kalau misalnya saya dikoreksi seperti itu saya ambil sikap untuk memperbaiki diri aja. Kalau memang saya seperti itu, gimana caranya supaya saya nggak begitu lagi. Tapi kalau setelah semuanya udah saya berikan ternyata masih tetap kurang, berarti kemampuan saya cuma segini gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya monggo cari di yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, apa kabar? Semoga Neng dalam keadaan sehat, baik. Maaf kalau ternyata semuanya nggak sesuai dengan harapan kita. Maaf juga kalau selama menjadi suami belum bisa menjadi yang terbaik. Menurut rencana, Pengadilan Agama akan memutuskan gugatan cerai yang diajukan Angga Wijaya terhadap Dewi Persik 1 Agustus 2022. Namun begitu, sebagai orang tua, Dahyan berharap silaturahmi keduanya masih tetap berjalan baik dan tidak putus komunikasi. Dan hal itu telah dibuktikan Angga dengan tetap datang di pernikahan keponakan DP beberapa waktu lalu di Jember, kampung halaman DP. Jadi tetap pada keputusan pertama untuk melanjutkan gugatannya seperti itu. Bilang ya sudah disampaikan. Tapi kan dianya sendiri kan aku nggak mungkin bisa ngomong di publik kan. Karena bagaimanapun kan pasti dua-duanya sudah sama-sama terluka. Jadi aku nggak mau membuka luka itu terlalu lebar lagi. Ya kita baik-baiklah. Kalaupun memang sudah harus sampai di sini, bisa menjadi saudara itu akan lebih baik. Kalau saya pribadi jujur saya senang ketemu beliaunya karena saya sih pengennya baik-baik aja. Walaupun kita nggak bersama lagi, kita maunya kayak saudara aja. Memang keputusannya ya memang harus bercerai kan, walaupun masih sayang. Terkecuali dari pihak Mas Angganya sendiri yang saya nggak ingin pisah, saya begini ya mungkin saya akan sama gitu.
Cuman kalau sudah dari pihak yang laki sudah bilang masih sayang tapi harus berpisah, ya mau ngomong gimana? Silakan aja. Kan yang masih ada di perasaannya Angga ya kalau masih sayang sama Mbak DP ya alhamdulillah. Yang pasti kalaupun sudah pisah mereka harus silaturahmi tetap berjalan. Insya Allah juga nanti akan dijadwalkan untuk putusannya di tanggal 1.